Tapi jangan sampai kita nanti itu justru hancur oleh situasi yang dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sekarang ini kan di tengah-tengah pemilihan pilpres ya, itu banyak faktor-faktor X yang nunggang dalam kepentingan situasi ini untuk kepentingan mereka masing-masing. Dalam hal ini tujuan saya hanya satu, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang pengen merubah negara Pancasila itu menjadi negara agama. Ini penting sekali. Oleh karena itu tadi saya bilang ukurannya melihat tokoh-tokoh itu adalah tahun 1965 dan reformasi ya. 1965 dan reformasi. 1965 adalah suatu peristiwa yang direkayasa oleh Blok Barat supaya Bung Karno runtuh. Kenapa Bung Karno harus runtuh? Karena pada waktu itu Blok Barat mengendai Irian Barat itu menjadi miliknya. Yang kedua kali action Bung Karno itu adalah membarikade apa yang dilakukan oleh Inggris, yaitu negara Commonwealth ya, karena negara Commonwealth sudah berhasil untuk mengepung Indonesia dari semua sisi, dikepung oleh Singapura, dikepung oleh Brunei, dikepung oleh Malaysia, dikepung oleh Australia dan lain sebagainya. Nah, ini oleh karena itu Bung Karno harus diturunkan pada waktu itu, sehingga dari sinilah ukurannya untuk melihat tokoh-tokoh itu. Jadi kalau tokoh-tokoh 65 beramai-ramai terdepan ikut menurunkan Bung Karno, sampai sekarang pun darah dagingnya itu masih darah daging yang anti terhadap Nusantara ini, dan ini harus diwaspadai. Artinya yang jadi menganggap secara tidak langsung mereka adalah pengkhianat bangsa. Betul, betul, istilah Anda itu betul, karena Nusantara dan Indonesia adalah negara yang paling unik sekali. Kemarin saya mengikuti di suatu negara Rwanda ya, di daerah Afrika sana. Negara itu sangat miskin sekali, sangat miskin sekali. Negara itu penghasilannya pisang ya, penghasilannya pisang. Terus suatu saat karena negara sana itu sudah dikuasai ratusan tahun oleh bangsa Ero-Cengkre. Ero-Cengkre itu siapa? Orang Jawa leluhur kita itu menyebut orang Barat itu Ero-Cengkre ya. Saya tidak mengatakan itu dari negara mana, karena sebenarnya negara itu klan-klannya, himpunannya itu masih merasa dirinya bangsa Arya yang cinta terhadap Nusantara. Tapi sebagai orang yang sudah menganut paham kapitalisme, kan mesti eksploitasi, menguasai. Nah, suatu saat idenya itu bagus. Orang-orang Rwanda, pisang itu ini andalannya, ekspor kan pisang untuk kehidupan rakyat. Pisang itu kalau untuk mengambil dari pohon alatnya itu kecil ya, kurang tajam, nanti buahnya yang jatuh rusak, akhirnya kualitas ekspornya nilainya rendah. Udah, jangan khawatir, saya akan memesan gulaman yang tajam. Akhirnya dia memesan di salah satu negara di Asia di utara sana ya. Itu tajam banget, tajam di impor dari sana ya, besar-besaran itu. Tapi diam-diam orang Ero-Cengkre di sana tadi yang sudah kuasa ratusan tahun mengatur bagaimana supaya rakyat di sana itu tawur dengan pusaka itu, dengan gaman itu. Akhirnya dijadikan dua kubu ya. Kubu satu misalnya, kubu satu itu kubu A itu anting-antingnya di sini, lalu kubu B anting-antingnya di sini. Suatu saat diprovokasi, Rwanda itu sebenarnya adalah tanah milik leluhur orang yang anting-antingnya di sini. Kamu tuh berhak menjadi pimpinan di sini gitu, berhak menjadi pimpinan nomor satu di sini. Kalau sekarang mungkin presiden apa gitu atau raja gitu ya. Yang satu juga diprovokasi. Sebenarnya Rwanda itu adalah negara miliknya orang yang anting-antingnya di sini, yang asli itu. Akhirnya diprovokasi tawur, bacok-bacokan gaman yang diimpor tadi itu, sampai ribuan itu mati. Tapi setiap manusia mengalami sesuatu yang abnormal, yang Maha Kuasa itu sifatnya adil. Hadirlah seorang satria opiniit,
seorang insinyur yang dulu tuh pernah belajar di negeri Cina. Melihat keadaan di negeri Cina, dia sangat tertarik sekali. Akhirnya dia pergi ke sana, minta bantuan kepada negeri Cina. Saya kan sudah pernah belajar di sini. Cina begitu maju. Sekarang saya minta imbalan, tolong rakyat saya yang miskin, hidupnya kumuh, hidupnya ndak karuan, rumah-rumah berantakan karena di Afrika yang sangat tertinggal. Tolong dibantu dari Cina. Bagaimana supaya Rwanda menjadi negara yang terbaik? Waktunya dikirim tim ke Cina, besar-besaran. Ahli ini, ahli ini, ahli ini. Sekarang ibu kotanya itu apa? Ibu kotanya itu termodern seluruh dunia. Dan negara ibu kotanya terbersih seluruh dunia. Income per kapitanya sekarang 10, berapa gitu, yang jumlahnya 0,4 berapa gitu. Berubahnya tajam sekali ya. Itulah, jadi apalagi dalam dunia global ini sudah barang tentu kita membutuhkan suatu kerjasama satu dengan yang lainnya. Akhir-akhir ini kalau saya cermati kok masih ada beberapa kelompok yang mengarah supaya kita itu anti Cina. Ini kalau kita dia anti Cina, konotasinya itu rame lagi seperti pada waktu tahun berapa gitu ada anti Cina. Wah, akhirnya toko-toko dibakar, ini dibakar, ini dibakar. Itu sebenarnya adalah perbuatan yang tidak baik, akan mengulangi peristiwa tahun 66-67 yang lalu. Itu tidak bagus ya. Kenapa Bung Karno pada waktu itu membuat Nasakom? Karena dengan nasional, agama, dan komunis untuk merebut Irian Barat itu akan mudah. Karena kita dibayang-bayangi seakan-akan dibantu Rusia sama daratan Cina. Tujuannya Bung Karno pada waktu itu ya. Tapi Jatikusumo pada waktu tahun 63 waktu kuliah di Semia Kosgoro sudah minta supaya PKI dibubarkan. Dan Bung Karno sampai tindak ke Blitar marahi saya gitu. Nah, baru saya ngerti bahwa Nasakomnya Bung Karno tujuannya seperti itu. Karena waktu itu kok ngamuk minta PKI dibubarkan. Nggih Pak, soalipun apa? Kalau pas wangsul sekolah, pulang sekolah, itu mendengarkan guru-guru rapat. Nah, tugas kita adalah mengkomuniskan Indonesia. Karena kalau Pancasila itu Indonesia aja banyak yang tidak senang. Buktinya apa? Ada pemberontakan DI, TII, Permesta. Tapi lah komunis kan internasional. Nah, begitu ada kata-kata harus mengkomuniskan Indonesia, sudah. Saya tawantang untuk tawur mereka itu. Rame itu tahun 63. Jadi kalau sekarang ada gerakan-gerakan yang katanya komunis akan lahir kembali, itu gerakan politik kuno yang sudah usang ketinggalan zaman, yang intinya itu hanya memprovokasi rakyat supaya kita tuh timbul huru-hara yang tidak jelas, dan akhirnya nanti akan digeret menjadi suatu negara agama yang anti kepada Pancasila. Intinya seperti itu. Tapi kebanyakan orang memang tidak sepakat pemerintah kita akhir-akhir ini memang selalu bergantung kepada Cina ya. Utang numpuk sebegitunya begitu. Menurut yang jadi bagaimana itu? Kerjasama itu sebenarnya secara politik bagaimanapun harus 1-0 untuk kita, 1 untuk kita, 0 untuk sana. Kalau sampai kita utangnya banyak karena kerjasama, berarti pelaksanaannya keliru ya, pelaksanaannya keliru. Jadi misalnya Indonesia itu kerjasama dengan Cina hanya butuh supaya diutangi ini itu yang keliru, dan itu nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Oh, kita tuh lebih kaya kok, lebih kaya. Harta kita, kekayaan kita Sabang Merauke itu jauh lebih kaya, lautnya, hutannya, tambangnya, segala macam. Nah kok ke Cina, utang ke Cina ya kita yang salah. Dan ini kelihatannya sejak tahun 1965 ini sudah terkondisi sedemikian rupa sehingga kita tuh ketergantungan terhadap orang lain itu sangat besar, sehingga penerusnya untuk meneruskan ya ketergantungan ya. Iya, kalau zaman Orde Baru masih lumayan lah, meskipun nyeleweng dari Pancasila, tapi sudah masih tegar lah ya, masih tegar, nasionalismenya masih tegar, cuma secara ideologis tergeser. Lalu dampaknya menjadi sekian ini. Buktinya apa?
setelah 65 kepala-kepala sekolah, dosen-dosen, guru-guru itu dirubah orangnya itu orang-orang maaf, orang-orang pemberontak, Masumi, ini, itu dihidupkan kembali. Seperti kepala sekolah saya berubah setelah dari Pak ini menjadi Pak Imam, namanya Pak Imam, saya masih ingat imam siapa gitu ya. Itu langsung merubah satu sistem, satu kondisi pendidikan di sekolah itu, yang intinya bergeser ke kanan, istilahnya itu ke kanan, ekstrim kanan. Setiap orang pasti memiliki figur yang diidolakan, punya guru ideologis, punya guru untuk bertahan hidup, terus kemudian punya guru untuk berpolitik. Nah, saya ingin yang jadi sampaikan kepada seluruh pemirsa barangkali, siapa guru-guru yang saya sebutkan tadi yang menginspirasi dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang jati? Ya, pertama kali guru bertahan hidup, karena apapun manusia untuk bisa bertahan hidup lewat zaman atau tantangan apapun pula. Guru saya bertahan hidup itu adalah ibu kandung saya, namanya Suyi. Ibu saya cantik kayak orang Jepang gitu ya, namanya Suyi. Karena apa? Karena waktu itu sebagai orang di desa, saya itu waktu kecil sering diajak keliling ke desa-desa kampung, ngider kain dikreditkan nih loh deh, dikreditkan ngider kain gitu. Saya ikut dari situlah saya juga tahu kehidupan mereka, bagaimana orang desa itu hidup dan bertahan dan berbudaya serta bermasyarakat itu. Itulah kehidupan politik adalah bapak saya. Karena apa? Karena bapak saya mendidik saya sejak kecil, tidak ada pekerjaan lain terkecuali perang, dan perang. Perang untuk apa? Untuk bertahan menjadi orang yang merdeka. Nah, intinya akan ke sana. Jadi bapak saya guru politik. Tetapi setelah dewasa ini baru saya sadar, berpolitik itu tidak boleh ngawur. Harus ada tujuan politik dan dasar politik. Kalau sepur itu relnya itu misalnya dari Malang mau ke Tuban lewat Surabaya itu kan sudah jelas relnya. Nah, guru politik ini adalah Bung Karno ya. Bung Karno adalah guru politik saya, orang besar yang kelasnya dunia dan sangat